Bumi baru, tanahnya berasal dari mana? Ya, saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies ya. Kembali saya mengingatkan, di dalam kehidupan kita di dunia ini, kita harus saling menghargai, saling menghormati sesama umat beragama. Tidak usah membanding-bandingkan Allahnya, Tuhannya, kitabnya, nabinya, dan lain sebagainya. Imani masing-masing. Barulah kalau kita berbicara tentang hal-hal setelah kita nanti masuk surga ya, setelah kita hidup, setelah mati, barulah kita boleh menyatakan bahwa kita berbeda. Kita berbeda ya, Tuhan Allah kita berbeda, surga kita berbeda, kitab kita berbeda, cara masuk surga berbeda. Itu tidak bisa dibanding-bandingkan, tidak bisa dibantah. Tidak bisa keyakinan yang satu membantah keyakinan yang lain, nggak bisa. Tetapi dalam kehidupan dunia kita saling menghargai, menghormati. Ini saya ulang-ulang terus karena di luar sana banyak orang-orang yang menyalahartikan, yang sering disebut apologeter kaleng rumbeng dari Nasrani Tritunggal itu. Kerjaannya jelek-jelekin keyakinan umat lain. Ya, tidak boleh ya. Bukan sombong, saya memberi contoh Bapak Ibu Saudara. Saya memberi contoh ya. Kalau ada orang bertanya, saya hanya menjawab pakai Alkitab. Termasuk pertanyaan kita kali ini. Pak Pendeta HTD, langit dan bumi baru itu tanahnya berasal dari mana? Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara membaca Wahyu pasal 21 ayat 1 dan 2, di situ bahwa Yesus menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Berarti Yesus itu menciptakan langit dan bumi yang sekarang ya Pak? Iya. Makanya langit dan bumi sekarang yang bulat ini, nanti kiamat, nanti lenyap, Yesus bisa menciptakan langit bumi yang baru. Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan ya. Pasti seperti itu. Itu salah satu bukti bahwa Yesus itu sang pencipta sekarang ini, bumi sekarang ini. Nanti yang menentukan kiamat juga Yesus. Wahyu 20 ayat 11, lalu menciptakan bumi baru. Nah, bumi yang sekarang ini berasal dari mana Pak? Sebelum kita bicara bumi baru, bumi bulat ini tanahnya berasal dari mana? Oh gampang, tanahnya berasal dari Amsal 22 ayat 23 dan 24. Di situ ada samudra raya dan bumi belum berbentuk. Lalu di dalam Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk, samudra raya. Lalu dibentuklah bumi itu bulat. Yesaya 40 ayat 22, Allah bertahta di atas bulatan bumi. Jadi bumi itu bulat yang sekarang ya. Oke, clear? Bumi bulat yang sekarang ini berasal dari bumi yang belum berbentuk di dalam Amsal 22 ayat Amsal 8 ayat 23 dan 24. Amsal 8 ya, mungkin tadi saya salah sebut. Amsal 8 ayat 23 dan 24. Oke. Lalu bumi yang sekarang ini lenyap. Kan tanahnya lenyap Pak, lenyap. Lalu bumi baru dibentuk dari apa dong? Nah, ini dia. Bapak Ibu Saudara, silahkan membaca Kejadian pasal 2 ayat 9. Begini bunyinya. Lalu Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi. Ini kita bicara di Taman di Eden. Itu di surga ya, di sebelah timur surga. Taman di Eden ya, Allah menumbuhkan tumbuhan dari bumi. Artinya di Eden juga Allah membawa tanah juga. Kan tumbuhan perlu tanah ya untuk tumbuh di Eden itu. Lalu perhatikan ayat 19. Allah membuat binatang dari tanah. Jadi di Taman di Eden itu ada tanah. Tanah ini sebagian untuk tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, media tumbuh-tumbuhan, sebagian juga untuk jalan-jalan ya, untuk begitu ya. Lalu dari tanah itulah Allah di Taman di Eden membentuk atau menciptakan binatang-binatang. Jadi binatang-binatang itu diciptakan di Eden ya, di Taman di Eden. Lalu
Adam, Eva, dan semua tumbuhan dan semua binatang diturunkan ke bumi di dalam Kejadian 3 ayat 23 dan 24. Kira-kira tanahnya ikut enggak? Enggak, ya. Tanahnya enggak ikut diturunkan. Yang diturunkan cuman pohon-pohonnya, binatang-binatang, ya dicabut-cabut begitulah ya, dicabut-cabut pohonnya. Lalu dengan angin badai seperti di 2 Raja-Raja 11 ayat berapa? Ayat 1 ya, 2 Raja-Raja 11 ayat 1 dan ayat 11 ya. Itu diturunkan dengan angin badai. Jadi tidak akan nguing-nguing gedebuk gubrak seperti pendapat para mukalaf dan para PDT di luar sana. Oke? Jadi menyisakan sekarang taman di Eden itu menjadi taman Firdaus Allah di dalam Wahyu 2 ayat 7. Di dalam taman Firdaus Allah tinggal satu pohon, yaitu pohon kehidupan. Pohon yang lain nggak ada ya. Jadi di situ masih ada tanahnya, tanah yang dulu berasal dari bumi. Oke? Taman di Eden ada di surga, langit tingkat 3 di dalam 2 Korintus 12 ayat 4 ya, ayat 3 dan ayat 4. Jadi clear. Lalu bumi yang sekarang ini lenyap, yang disebut kiamat, dan langit tingkat 1 dan tingkat 2. Tetapi langit tingkat 3 tidak lenyap. Jadi Firdaus masih ada. Lalu begitu kiamat, bumi ini lenyap, berikut segala sesuatunya ya, tanahnya juga lenyap ya, semuanya lenyap. Lalu Allah menciptakan bumi baru. Modalnya dari mana, Pak? Ya dari yang di taman di Eden itu, taman Firdaus Allah. Kan sekarang masih ada itu, dihuni oleh manusia-manusia, roh-roh manusia ya. Ada bisa menampung kira-kira nanti 500 juta lah ya, sebelum diturunkan ke bumi baru. Jadi diperkirakan Firdaus itu isinya 500 juta manusia ya. Terus bumi dibentuk dari tanah di situ ya. Jadi modal Yesus menciptakan bumi baru berasal tanah, sisa-sisa tanah yang dulu bekas untuk media tanam tumbuh-tumbuhan di dalam Kejadian 2 ayat 9, dan yang rumput-rumput untuk tumbuh rumput-rumput, ternak-ternak yang ya, binatang-binatang yang diciptakan di taman di Eden itu ya. Dengan modal itu Allah membentuk bumi baru. Bumi barunya datar. Lah terus manusia ya dicipta dari tanah, kan Adam juga dari tanah. Nanti dicipta lagi itu manusia itu, dicipta dari persis seperti penciptaan manusia ya, kurang lebih ya mungkin 6 hari juga, 6 hari lamanya juga ya. Jadi saya sudah menjawab ya, dari mana asal tanah untuk bumi baru? Jawabannya dari tanah yang ditinggalkan di taman di Eden, yang sekarang menjadi taman Firdaus Allah itu. Sekarang buminya belum kiamat. Jadi nanti setelah bumi ini kiamat, barulah tanah itu diambil dari tanah yang di taman di Firdaus itu, yang mantan atau bekas taman di Eden itu. Jadi very clear, ini tidak ngarang tetapi pakai ayat, dan dijamin tidak ada siapapun bisa menjawab pertanyaan itu. Ya cuman yang ngomong ini yang bisa jawab. Ya. Very clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Amin.